Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah, rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, selepas salat subuh, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat ilmu. Karena hanya dengan ilmu inilah Allah jadikan diri kita akan paham hakikat hidup. Dan dengan ilmu ini hati kita pun akan menjadi hidup. Allah akan memberikan kepada kita, kepada hati kita nama-nama yang memang dikehendaki oleh syariat, yaitu lubbun, aklun, fuad, dan nuha. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bahasan dari hadis yang ke-7 tentang nasihat, tentang agama itu adalah nasihat, dan di poin yang ke berapa ini, nasihat bagi umarah ya. Yang keempat ya. Poin yang keempat dari agama itu nasihat bagi para pemimpin ya, kaum muslimin. Nasihat bagi umarah sekarang. Ketika bicara nasihat bagi umarah adalah pemimpin yang sudah dididik oleh ulama. Mereka adalah al-munfidhun, pelaksananya ya. Mungkin kalau di negara kita DPR-nya, dan ulama adalah MPR-nya ya. Apa saja yang berkaitan dengan nasihat bagi umarah ya, berdasarkan pencarian para ulama yang saya dapat ini dari kitab Arba'in Nawawi yang disarah oleh Syekh Al-Utsaimin ya. Ini ada 5 ya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa mereka adalah pemimpin umat. Karena dengan yakin ini kita bisa mencintai mereka ya. Kita bisa berbuat baik kepada mereka ya, dengan bisa mengakui bahwa mereka adalah pemimpin kita. Kemudian kita diperintah sebagai bentuk nasihat kepada mereka adalah menyebarluaskan kebaikan-kebaikan mereka. Berarti di sini ada keburukan-keburukan ya, dari para umarah tersebut. Namun kita diperintah oleh agama untuk menjadikan agama itu sebagai nasihat kepada para umarah, yaitu dengan menyebarluaskan kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian yang ketiga, laksanakan yang diperintahkan oleh mereka. Kemudian tutup aib-aib mereka. Kelima adalah tidak menentang mereka, tidak mendemo ya, kecuali kalau nampak dari mereka kekufuran yang jelas sekali ya. Kalau itu terjadi maka boleh kita berdemo ya. Tapi selama tidak
terjadi kekufuran-kekufuran ya, yang bawahan yang nampak terang-terangan, maka dilarang untuk melakukan seperti itu. Baik teman-teman, dari 5 poin ini saya langsung akan membawakan dalil yang langsung hadis-hadis ya. Ini hadis yang pertama, kita diingatkan ya. Maka tadi poin-poinnya jelas sekali ya, bahwa pemimpin yang akan terjadi, fenomena yang akan terjadi terkait dengan kepemimpinan ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah nasihat-nasihatnya ya, bekal dari para ulama ya. Setelah Rasulullah menyampaikan seperti hadis di depan kita ini ya, maka ya nasihat-nasihat kita atau sikap-sikap kita harus seperti yang tadi kita dapati ya. Karena memang itulah yang akan terjadi di sepeninggal Rasulullah SAW terkait dengan umara, terkait dengan kepemimpinan. Nah, ini hadis yang pertama teman-teman. Dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Gitu ya. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh kalian akan rakus kepemimpinan ya, atau akan rakus kekuasaan, atau akan rakus jabatan ya. Jadi semua hal yang membutuhkan kita ini menguasainya, mengaturnya ya, itu masuk ke dalam kata imarah. Jadi sekecil apapun, selama dia punya kepengurusan ya, punya tanggung jawab untuk dilaksanakannya, itu bisa masuk ke dalam kata imarah ya, imarah. Kalau i-nya dipindah ke atas, amarah, itu artinya tanda-tanda ya, tanda-tanda besar. Kalau i artinya segala hal yang membutuhkan kepengurusan ya, yang membutuhkan atau yang memiliki kekuasaan, itu namanya imarah. Nah, kata Rasulullah, fenomena imarah setelah beliau tidak ada, itu akan menjadi rebutan ya, akan menjadi rebutan. Entah apa yang direbutkan oleh mereka ya. Nah, mungkin direbutkan dunia ya. Yang dimaksud dunia ya bisa keterkenalan ya. Bisa juga ya memang duniawiyah yang dibutuhkan ya. Misalnya uang ya, material yang dibutuhkan ya. Nah, ini akan terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diantaranya ya. Innakum, teman-teman masih ingat? Inna itu adalah harfu at-taukid ya. Kata yang digunakan untuk menegaskan. Menegaskan. Tidak pakai inna saja, ketika kita menggunakan jumlah ismiyah, kalimat dalam bentuk mubtada khobar ya, itu di dalam bahasa Arab faedahnya untuk penegasan ya. Jadi kalau kita menggunakan jumlah ismiyah, kalimat nominal ya, yang terdiri dari mubtada khobar, itu fungsinya adalah untuk menyampaikan berita yang jelas, yang tegas. Maka berarti secara psikologis kita tidak boleh ragu. Ketika saya mengatakan Masjid Al-Kautsar itu bagus, nah, teman-teman tidak boleh ragu ya. Kenapa? Karena saya menggunakan jumlah ismiyah, kalimat nominal yang terdiri dari mubtada dan khobar, subjek dan predikat. Nah, ketika ditambah inna dengan harfu taukid, istilah dalam bahasa Arab, itu menambah plus kekuatan untuk meyakinkan. Nah, berarti secara psikologis teman-teman tidak boleh ragu ketika kita mendengar ucapan apalagi dari Rasulullah, innakum ya. Asalnya ini antum
Asalnya antum satahrisuna ila akhir. Tapi kemudian Rasul tambah dengan inna, menjadi innakum. Nah, jadi Rasulullah memberikan kekuatan secara psikologis kepada kita. Jangan ragu bahwa akan terjadi sepeninggalku orang-orang yang akan haus kekuasaan. Begitu teman-teman, ya. Baik kekuasaannya itu ada materialnya, ada uangnya, atau hanya popularitas saja, ya. Atau hanya ingin berbangga-bangga, itu akan terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini hadisnya, ya. Jadi sungguh kalian akan rakus kepemimpinan. Ya. Mungkin di sini di luar kekeluargaan, ya. Atau mungkin tetap kekeluargaan juga. Jadi seorang ayah nggak peduli dengan istrinya, pokoknya saya nih ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya. Apapun yang saya lakukan harus diikuti. Nah, bisa jadi ini masuk ke hadis ini, ya. Kemudian naik lagi keluar RT, RW, ya. Terus dan terus. Semuanya adalah imarah. Ya. Semua adalah imarah. Ya. Atau di dalam ke-RT-an ada seksi ini, itu sama. Ya. Semuanya yang membutuhkan ilmu dan di situ ada wilayah kekuasaan yang harus dia pegang, itu masuk ke imarah, teman-teman. Makanya imarah diartikan juga jabatan, apapun jabatannya, ya, selama dia mengembannya dengan tanggung jawab, itu masuk ke dalam kata imarah. Teman-teman, ya, teman-teman di DKM, ketua DKM, itu masuk ke imarah. Seksinya semua imarah. Nah, kata Rasulullah SAW, satakunu nadama. Yang namanya imarah itu akan menjadikan penyesalan. Ya. Kapan? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan. Ya. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Ya. Fa ni'mal murdi'ah di sini artinya maka kepemimpinan adalah sebaik-baik penyusuan dan seburuk-buruk penyapihan. Apa maksudnya ini, teman-teman? Ya. Rasulullah memberikan perumpamaan pemimpin atau kekuasaan atau jabatan itu seperti anak bayi, anak yang sedang menyusui. Ya. Ketika sedang disusui, dia merasa nikmat, ya. Merasa puas. Ya. Ketika dilepas alias sudah saatnya disapi, sudah 2 tahun harus disapi, harus jelas, harus dilepas, dia akan mengalami kegoncangan jiwa, ya, akan mengalami kegoncangan jiwa, enggak nyaman. Dia biasanya netek, dilepas oleh ibunya, disapi, padahal masih menghendaki. Nah, tapi ternyata ini perumpamaan, ya, perumpamaan baik dan buruknya pemimpin itu sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali. Ya. Itu pun bagi mereka yang melaksanakan jabatannya tidak benar. Tidak benar. Kalau benar insya Allah aman. Ya. Ini maksudnya mereka yang mengemban jabatan tapi dengan tujuan yang salah. Maka diumpamakan seperti ini, teman-teman. Fa ni'mal murdi'ah, ya. Jadi kepemimpinan adalah sebaik-baik penyusuan. Ya. Penyusuan berapa tahun? Hanya 2 tahun. Ya. Hanya 2 tahun. Ya. Setelah itu disapi, dilepas. Nah, kepemimpinan yang ternyata masanya singkat. Namun kalau tujuan kepemimpinan, tujuan jabatan itu bukan untuk yang hak, maka itu adalah akan menjadikan penyesalan. Sudah madidulnya sebentar, kalaupun ada rasa senangnya pun sebentar, ya. Apa rasa senangnya? Nanti ada di dalam hadis, ya. Nanti dalam hadis ada dijelaskan. Pun setelahnya akan menjadikan penyesalan, ya.
Secara psikologis dia pasti akan merasakan penyesalan. Penyesalannya kita lihat di hadis-hadis berikutnya, teman-teman. Ya. Jadi inilah fenomena yang akan terjadi setelah Rasulullah tidak ada terkait dengan jabatan, ya, terkait dengan jabatan, terkait dengan kekuasaan. Ya. Baik, ini hadis pertama. Hadis kedua, an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni. Ya, kalau tadi kan imarah saja, di sini lebih umum, ala tasta'miluni. Ya. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai pegawai? Nah, bebas kan? Abi Dzar berkata kepada Rasulullah SAW, ala tasta'miluni, apakah engkau tidak memberikan kepadaku jabatan? Berarti Abu Dzar pengen jabatan, ya, apa saja yang penting Rasul yang menunjuknya. Qala, Abi Dzar berkata, menceritakan kepada siapapun, termasuk kepada kita yang saat ini mendengar, menyaksikan hadis ini. Fadaraba biyadihi, Rasul memukul beliau, ala mangkibai. Tapi maksud memukul ini bukan memukul keras, menepuk dada, menepuk ini, ya, mangkibai. Apa mangkibai? Pundaknya. Pundak Abi Dzar ditepuk oleh Rasulullah. Gimana kita bisa menggambarkannya ketika ketemu teman, ya, menepuk. Ininya bahunya, ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah. Ya, jadi Rasulullah tahu kondisi Abi Dzar, ya. Walaupun beliau seorang sahabat, ya, dan kemudian adalah Allah menjamin kepada para sahabat dengan surga, ya, walaupun ada 10 di antara mereka, tapi mayoritas sahabat insya Allah amal-amalnya tidak akan bisa ditandingi oleh kita, ya, untuk sahabat yang beriman maksudnya, ya. Rasul mengatakan, innaka dha'ifu, sesungguhnya engkau dhaif, lemah, ya. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, ya. Amanah artinya kepercayaan yang harus dipegang, yang harus dilaksanakan. Wa innaha yaumal qiyamah, dan sesungguhnya jabatan itu nanti pada hari kiamat khizyun, akan menjadi kehinaan. Jadi menyebabkan kita terhina, ya. Wa nadamah, dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alaihi biha, kecuali yang mengambil dengan haknya, artinya dia ditunjuk, dia tidak menginginkan, ya, tapi dia ditunjuk, dan dia pun melaksanakan amanahnya dengan benar, ya. Nah, maka ini yang seperti ini insya Allah kata Rasulullah SAW tidak akan termasuk khizyun dan nadama, ya. Tidak akan menjadikan penghinaan atau kehinaan buat dirinya di akhirat, dan tidak menjadikan penyesalan. Jadi selama amanah yang diembannya, yang dilaksanakannya, yang dipikulnya itu adalah dilaksanakan dengan benar, ya, dan dia pun sebenarnya tidak menghendaki, ya, tapi dia ditunjuk dan diberinya, maka insya Allah untuk orang seperti ini tidak menyebabkan khizyun wa nadama, tidak menyebabkan dia nanti terhina, dan juga tidak menyebabkan dia menyesal, ya. Tapi kebanyakan sekarang teman-teman gimana? Ya, berebut, ya. Jabatan itu berebut, ya. Entah tadi tujuannya antara popularitas dan mencari materi. Tidak akan lepas dari dua hal ini, ya. Adapun amanahnya, apa itu tugas-tugas yang harus dilakukannya, itu kebanyakan terabaikan atau diabaikan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka adalah kata Rasulullah khizyun wa nadama,
Ya, apapun teman-teman, di tingkat apapun, di level apapun, ya. Kalau itu sudah bentuk tanggung jawab, ya, maka kita harus berhati-hati. Ya. Apalagi kalau tidak diberikan kompensasi, tidak diberikan gaji, ya, tidak diberikan gaji. Yayasan-yayasan itu kalau untuk pembinanya, ya, pengurus itu kan tidak digaji, kecuali mereka yang diangkat oleh pihak yayasan baru digaji, gitu ya. Makanya ketika bicara yayasan, karena mungkin tidak ada gaji, gimana caranya, ya, supaya dapat gaji, ya. Akhirnya makanya tidak sedikit yayasan yang jadi rebutan, ya, jadi rebutan. Kenapa? Tadi ketika bicara jabatan, tidak semata-mata dia duduk di kursi jabatan, pasti ada yang dibutuhkan, ya, pasti ada yang dibutuhkan, ya, secara duniawiyahnya. Nah, makanya sekali lagi, jabatan kalau tidak dipikul dengan amanah, ya, maka akan menjadi khizyun wa nadama. Begitu teman-teman. Ini hadis yang kedua. Hadis berikutnya masih sama, ya, tapi ada sedikit berbeda. Di sini mulai kita akan menjadikan bahwa umarah itu perlu nasihat. Ya, nasihatnya tadi poin-poinnya sudah disampaikan, ya. Nasihatnya yang ada di diri kita tadi di poin-poin awal sudah disampaikan. Nah, ini mulai ini teman-teman, ya. Setelah kita tahu bahwa kondisi yang akan terjadi di akhir zaman ini terkait dengan jabatan adalah menjadi rebutan, ya, yang tidak punya kompetensi dalam keilmuan pun mereka berebut jadi pejabat, ya, jadi pejabat, ya, seperti itu. Maka sikap kita yang tahu, itulah yang tadi 5 poin, ya. Kita meyakini bahwa mereka adalah pemimpin kita. Walaupun kita tahu keilmuan mereka, kompetensi mereka, tapi kalau sudah duduk di posisi itu, mau tidak mau kita harus mengakui dia adalah pemimpin kita. Itu kan? Iya, kita tahu kemampuan dia, ya. Tapi karena sudah berada di posisi jabatan, maka mau tidak mau ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nah, ketika bicara agama nasihat berkaitan dengan umarah, maka itulah poin-poinnya teman-teman. Harus meyakini bahwa mereka adalah pemimpin kita. Gitu. Dengan kita meyakini, tujuannya secara ruhani, secara psikologis agar kita mencintai mereka, mencintai dia. Kalau sudah mencintai, maka kita akan melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau sudah bisa melaksanakan perintahnya, kita akan tutupi aib-aib mereka. Seperti itu. Nah, tentunya di sini bukan berarti yang dilaksanakan yang buruk-buruknya, ya, yang baik-baiknya. Kalau perintah-perintah itu buruk, kita tidak boleh muzaharah, tidak boleh tadi, ya, ketika kita melihat keburukan-keburukannya, kita dilarang untuk begitu saja menentangnya, tapi minimalnya tidak melaksanakannya. Itu teman-teman maksudnya. Nah, kita lihat di sini nasihat Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita mendapati orang-orang yang diberi amanah, namun mereka tidak amanah, ya. An Usaid bin Hudayr, dari Usaid bin Hudayr, anna rajulan minal ansar, bahwa ada seorang dari Ansar, ya. Ansar itu maksudnya dari Madinah, ya, dari Madinah, dari orang-orang Madinah yang menerima kehadiran kaum muhajirin. Khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khala itu artinya berarti berdua-dua dengan Rasulullah sallallahu, ya. Faqala, kemudian si laki-laki itu berkata, kalau yang tadi kan Abidar, apakah ini Abidar? Wallahu alam, ya. Di sini diceritakan rajulun khala, mendekati Rasulullah dan terkesan berdua, ya. Kemudian mengatakan laki-laki tersebut,
ala tastamiluni, seperti Abi Dzar, ya, menawarkan diri kepada Rasulullah, apakah engkau tidak memberikan aku jabatan? Kama sta'malta fulanan, sebagaimana dia, wahai Rasulullah, dia engkau beri jabatan, bagaimana dengan aku? Tidakkah aku juga diberi jabatan? Gitu. Faqala, maka Rasulullah langsung merespon, innakum. Ya. Jadi Rasul tidak innaka, tidak secara individu, ya, tapi innakum satalqauna ba'di. Ya. Itulah ini kalau bicara pendidikan, begitulah Rasulullah memberikan pendidikan. Ya. Jadi Rasul tidak menyampaikan langsung kepada orangnya secara individu, tapi dengan innakum. Baik itu dalam bentuk sedang memuliakan, ya, atau Rasulullah tidak ingin menyudutkan, ya, jadi menggunakan kata-kata innakum. Innakum satalqauna ba'di, sesungguhnya kalian, ya, harusnya kan kamu, ya, sesungguhnya kalian satalqauna ba'di, nanti akan mendapati, akan menemui ba'di, setelah aku, maksudnya setelah wafat Rasulullah SAW, asaratan. Asaratan adalah orang-orang yang mementingkan diri, mementingkan kelompok, mementingkan duniawiyah. Itu asaratan, teman-teman, ya. Asaratan adalah orang-orang yang mementingkan diri, mementingkan kelompok, mementingkan duniawiyah. Persis kan terjadi sekarang, ya. Jadi asaratan adalah orang-orang yang mementingkan diri, mementingkan kelompok, mementingkan duniawiyah. Seperti itu. Nah, fasbiru, seakan-akan kalau engkau mendapati orang-orang seperti ini, ya, fasbiru, bersabarlah, ya. Andai para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, sampai kapan wahai Rasulullah, ya. Tadi kalau diibaratkan bertanya, sikap apa yang harus kami lakukan kalau terjadi orang-orang yang seperti ini, dimanapun, di level apapun. Kalau ada orang-orang yang mereka punya jabatan tapi atharah, ya, tapi egois, ya, mementingkan diri dan kelompok dan duniawiyah, apa nasihat engkau kepada kami wahai Rasulullah? Nasihatnya fasbiru, bersabar. Para sahabat ketika mendengar kata sabar langsung paham, ya. Apa bukti pahamnya? Rasulullah cukup fasbiru saja. Kita paham tidak? Banyak kita yang tidak paham dengan kata sabar, ya. Tapi sahabat sabar, ya. Sahabat paham dengan kata-kata sabar. Nanti saya jelaskan kata sabar. Hatta talqauni, kesabaran ini engkau harus terus perjuangkan, hatta talqauni, sampai ketemu aku. Di mana ketemunya? Alal haud, di telaga Kautsar nanti. Berarti sampai mati, ya. Jadi kita bersabar menghadapi orang-orang yang punya jabatan tapi atharah, itu sabarnya kita sampai bertemu Rasul SAW nanti di akhirat. Teman-teman, ya. Nah, ini nasihat kepada atau bagi para umara, bagi para yang memiliki jabatan, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Di DKM kita harus sabar dengan ketua DKM, dengan apapun jabatan di DKM. Di luar DKM, di ke-RT-an, kita pun harus betul sabar kepada RT. Tapi sabarnya seperti apa? Ya, sabar itu kebanyakan orang, terlebih orang Islam, salah interpretasi, salah memahami. Sabar itu seakan diam. Padahal itu secara bahasa. Kalau sabar secara bahasa, orang non-Islam pun bisa, ya. Tapi dapat pahala tidak? Tidak. Maka sebagai muslim, ketika bicara sabar,
harus dapat pahala. Maka sabar bukan berarti diam. Ya. Bukan berarti diam. Nah, apa itu sabar? Sebenarnya nanti di hadis berikutnya kita sudah mulai digambarkan apa itu hakikat sabar. Coba teman-teman. Ini mulai teman-teman. Kita dipahamkan tentang makna sabar. Ya. Di antara makna sabar Rasulullah sampaikan di hadis ini. An Abdullah qol, dari Abdullah berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada kami, bersabda kepada kami. Ya. Apa isi sabdanya? Sama, hampir sama dengan yang hadis tadi. Hanya kemudian beliau menyampaikan di antara makna sabar, ya, di antara hakikat kesabaran. Kata Rasulullah SAW, innakum satarana ba'di atharatan. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Sesungguhnya nanti sepeninggalku kalian akan menyaksikan orang-orang yang egois, mementingkan diri, mementingkan kelompok, dan mementingkan duniawiyan. Itu ya, seperti itu. Wa umuran tunkirunaha, dan kalian pun akan mendapati perkara-perkara, masalah-masalah yang kalian tahu, kalian itu enggak suka, sehingga kalian tungkiruna, mengingkarinya. Ya. Lantas bagaimana kalau kita mendapati di pemimpin kok begini banget, ya, mau dibeginikan dia pemimpin, enggak ngerti-ngerti, gitu ya. Pemimpin kok enggak sholat misalnya, pemimpin kok sholatnya seperti itu, ya, padahal dia pemimpin. Ya. Bingung kita mau menasehatinya, kok belum bisa sholat, katanya ketua DKM, gitu kan. Harusnya ketua DKM sudah menguasai sholat itu seperti apa. Ini di ketua DKM kok begini sholatnya, nggak benar. Itu tungkirunah, kita mengingkarinya. Kita bingung menasehatinya. Kenapa? Dia DKM. Seharusnya dia sudah mumpuni dari keilmuan, ya, tapi nggak mampu. Ya, tungkirunah, ya, kita mengingkari hal tersebut. Nah, maka para sahabat di situ ingin kejelasan. Kalau para sahabat bertanya, "Fama ta'murun ya Rasulullah? Kalau begitu apa yang akan kau perintahkan kepada kami? Apa nasihat engkau buat kami? Kalau kami mendapati asaratan, ya, wa umuran nungkir, dan perkara yang kami mengingkarinya." Nasihat Rasulullah, "Addu ilaihim haqqahum wa salullaha haqqahum." Nah, ini teman-teman, ya. Di sini kita mulai dibuka apa itu sabar, ya. Yang dimaksud sabar itu seperti apa? Ini adalah realisasi dari kata sabar, ya. Sabar, kata para ulama, habsu an-nafsi ala ma yaqtadihi al-aqlu wa syar'u. Sabar adalah upaya memposisikan diri agar diri ini terus mengikuti akal dan syariat. Akal, teman-teman sudah tahu. Penyebutan akal itu adalah untuk hati yang sudah berisi ilmu yang benar, yang sumbernya dari syariat Allah. Makanya orang sabar itu mengikuti syariat Allah, ya. Jadi hatinya sudah terisi dengan ilmu yang benar, yang sumbernya syariat. Maka definisi syariat, definisi sabar adalah memposisikan diri agar mengikuti akal. Karena tadi akal adalah sebutan untuk hati yang sudah berisi ilmu yang benar. Kalau hati kita isinya ilmu bukan dari syariat, tidak sebut akal. Nah, itu teman-teman ya. Jadi perlu kita pahami, penyebutan akal adalah penyebutan hati ketika hati sudah berisi ilmu yang benar, yang sumbernya syariat, dipahami dengan benar. Itulah akal. Nah, kalau tidak demikian, tidak disebut akal. Makanya agama sangat menghargai akal, ya.
Makanya syariat sangat memperhatikan akal. Kenapa? Karena akal akan mendukung syariat. Mengapa? Karena yang ada dalam akal adalah ilmu yang dari syariat. Maka sabar adalah di sini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, addu ilaihim haqqahum, penuhi yang menjadi hak mereka, laksanakan yang menjadi hak mereka. Jadi kita diperintah ini. Selama perintah-perintahnya ini adalah tidak bertentangan dengan syariat, maka kita laksanakan. Nah, kita melaksanakan apa yang menjadi ketetapan mereka, itulah hak mereka. Itulah hak mereka, ya. Oh, kata pemimpin, kita harus begini. Kita lihat perintah-perintah ini. Nah, kalau ternyata tidak bertentangan dengan syariat, penuhi. Nah, ini adalah bentuk kesabaran, ya. Jadi bentuk kesabaran kita melaksanakan apa yang memang diperintahkan kepada kita, dan kita mengetahuinya semua yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu namanya addu haqqahum. Nah, kalau mereka ternyata zalim kepada kita, ya, kita ingin ini, kita ingin itu, tidak dipenuhi oleh mereka, bagaimana sikap kita? Wasalullaha haqqakum. Terkait dengan kezaliman yang kita dapati dari mereka, ya, maka adalah kita tetap salullaha haqqakum. Kita minta hak kita kepada Allah. Nah, berarti teman-teman, yang dimaksud sabar adalah tadi, kita selama menjadi orang-orang yang dibawa kepemimpinan, dibawa kekuasaan, jangan lupakan Allah. Kita harus tetap bersabar melaksanakan perintah-perintah Allah, baik perintah-perintah itu adalah langsung terkait dengan ibadah kepada Allah, atau perintah-perintah kita taat kepada para pemimpin, dan apa yang diperintahkannya tidak bertentangan dengan syariat. Harus seperti itu kata Rasulullah. Itulah sabar, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang menzalimi diri kita caranya dekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mengapa? Karena upaya mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka kita meminta hak kita yang kita tidak bisa peroleh dari atau melalui mereka. Jadi mintanya kepada Allah. Nah, makanya kita berdoa ya kepada Allah, minta, ya Allah, la tusallit alaina man la yarhamuna. Wahai Allah, jangan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Nah, gitu kan? Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh hak kita dari mereka, ya. Andai Allah rubah hati-hati mereka atau Allah ganti, maka hak kita akan nanti kita peroleh. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperoleh hak kita yang ada di diri mereka, karena kezaliman mereka, mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Dengan cara apa? Kita pun diperintah oleh Rasulullah untuk memenuhi hak Allah. Apa hak Allah, teman-teman? Diibadahi oleh kita. Ya, jadi kalau kita berada di manapun, dalam kepemimpinan siapapun, dimanapun, kita tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Tingkatkan terus ketakwaan kepada Allah. Maka ketika ketakwaan setiap individu dari yang dipimpin semakin bagus, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada umara dengan seperti tadi, ya. Jangan frontal, jangan terlalu menyebarluaskan keburukannya, ya. Sampaikan yang baik-baiknya. Itu bentuk apa? Bentuk ini dalam rangka kita meminta hak kita bukan kepada mereka tapi kepada Allah. Ya, jadi mintanya bukan ke mereka, minta kepada Allah, kata Rasulullah. Nanti Allah yang akan memberinya.
Begitu teman, itulah di antara sikap sabar yang dimaksud dengan imarah, dengan kepemimpinan. Ya. Jadi mohon maaf, tidak harus muzaharah, gak harus melakukan demo-demo, kata Rasulullah SAW. Ya, kecuali apa? Kecuali sudah nampak di depan mata kita kekufuran, bawahan yang benar-benar, ya, bawahan yang benar-benar. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi silakan teman-teman bisa melihat, ya, jika ada kekufuran yang jelas-jelas, misalnya tidak boleh sholat, ya, tidak boleh sholat. Muslimin, orang-orang Islam untuk hari Jumat dalam sebulan harus ada libur Jumatannya, misalnya sekali. Nah, ini namanya bawahan. Ini namanya mengajak kepada kekufuran yang terang-terangan. Baru kita boleh itu muzaharah, kita boleh berdemo, ya. Atau ada perintah lagi, dilarang dalam sebulan untuk puasa Senin Kemis seminggu. Jadi puasa Senin Kemisnya 3 minggu saja. Ini kufran bawahan. Kita boleh berdemo seperti ini, ya. Seperti teman-teman. Nah, termasuk kemarin ketika ada kunjungan, ya, kunjungan paus, azan yang biasa dikumandangkan diganti dengan running text. Nah, ini boleh kita muzaharah sebenarnya. Ini boleh muzaharah, ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah sudah diwakili, ya. Diwakili oleh para lawyer-lawyer yang mereka muslim, alhamdulillah sudah diwakili itu. Nah, itu teman-teman. Jadi boleh, ya, kita melakukan muzaharah kalau sudah nyerempet ke dalam masalah akidah, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, sabar adalah habsun nafsi ala ma yaqtadi aqli wa syar'u. Hakikat sabar secara istilah adalah memposisikan diri kita agar diri kita tetap mengikuti akal dan syariat, alias ikuti hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan dalam syariatnya. Itulah sabar. Ya, secara bahasa benar, sabar adalah al-imsak, diam. Tapi secara istilah kita berada di posisi ilmu dimanapun kapanpun. Artinya beramal agama. Begitu. Baik. Ini hadis yang ketiga. Hadis berikutnya teman-teman. Nah, ini mulai teman-teman, ya. Sikap-sikap yang harus diperhatikan oleh diri kita ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan, apapun jabatannya, ya, apapun jabatannya. An Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Ya. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi. Mendengar dan taat, ya, adalah kewajiban bagi orang Islam, ya. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimin. Mendengar dan taat, ya, alias mengikuti, ya, adalah kewajiban 'alal mar'il muslimi, kewajiban bagi seorang yang muslim. Fima ahabba, baik dalam perkara-perkara yang dia sukai, wa kariha, atau yang dia tidak sukai, ya. Malam yu'mar bi maksiatin, selama itu tidak diperintah bermaksiat, ya. Selama tidak diperintah untuk maksiat, perkara-perkara itu kita tidak suka, maka tetap sebisa mungkin laksanakan, ya. Apalagi yang kita sukai, ya. Nah, kalau yang kita tidak sukai, selama tidak masuk dalam kategori maksiat, maka kata Rasulullah laksanakan, ya. Nah, baru faida umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau sudah perintahnya itu adalah masuk ke dalam kemaksiatan,
maka fala sam'a wala ta'ata, jangan dengar dan jangan laksanakan. Ya, jangan dengar dan jangan laksanakan. Itu nasihat Rasulullah SAW. Ya. Nah, berarti kita tinggal mengetahui ini perintah berkaitan dengan maksiat tidak nih. Ya. Kalau ini kaitan dengan maksiat, sudah abaikan saja, seakan-akan begitu. Ya. Misalnya teman-teman di KRT-an, di KRT-an dapat surat edaran. Dalam surat edarannya perintah ronda. Teman-teman suka nggak ronda? Aduh, malam ini ronda dingin. Itu kan kariha namanya ya. Hujan-hujan, itu namanya kariha. Kita nggak menyukai itu. Tapi perintah rondanya di tempat seperti itu, di kariha yang kita apa kata Rasulullah? Laksanakan. Tapi kalau perintahnya malam ini kita harus melakukan ini terhadap si fulan, ya, melakukan sesuatu yang buruk-buruk. Yang seperti ini baru maksiat. Maka fala sam'a wala ta'ata, jangan dengar dan jangan laksanakan. Ya, jadi hal-hal yang memang tidak terkait dengan kemaksiatan, walaupun kita tidak menyukainya, kata Rasulullah laksanakan. Ya, tapi kalau sudah kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ata. Ini ya sahabat ya. Jadi ini adalah bentuk kesabaran, ya. Jadi ini adalah bentuk kesabaran. Ya, jadi semua pokoknya apa yang kaitan dengan ilmu dan ilmu dari syariat semuanya adalah tujuannya untuk mendapatkan pahala, itulah sabar. Jadi teman-teman, kita disuruh oleh Rasulullah untuk selalu berilmu. Ya, untuk selalu menyikapi dengan ilmu. Ini boleh enggak nih? Jadi harus paham sekarang mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi hukum-hukum taklifi yang 5 itu kita harus benar-benar terus pelajari. Mana wajib, mana haram, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, kita harus pelajari terus. Kenapa? Untuk supaya kita bisa melaksanakan kaitannya kita dengan para umarah, dengan para mereka yang membawahi kita, ya, dari tingkat RT sampai tingkat kepemerintahan atau mungkin sampai tingkat dunia, ya, termasuk misalnya ada apa namanya, ada kemarin tuh apa namanya, bukan embargo, apa namanya, supaya kita tidak membeli produk-produk boikot misalnya. Nah, boikot pun kita harus pelajari, ya. Boikot itu harus pelajari karena hukum asalnya apa? Hukum asalnya jual beli dengan orang kafir selama komoditinya halal, dilarang tidak? Tidak, ya, tidak. Jadi kita harus pelajari, boleh tidak nih kalau ada perintah boikot kita laksanakan tidak? Nah, hukum asalnya bermuamalah dengan orang-orang kafir selama itu adalah halal maka tidak dilarang. Seperti teman-teman ya. Jadi kembali lagi kepada hadis ini, ya. As-sama' wa ta'ah 'alal mar'il muslimi. Wajib. Jadi kata-kata ala di sini maknanya wajib, ya. Menyimpan kata wajib. Nah, kalau sudah wajib gimana teman-teman? Kalau sudah wajib adalah ma yusabu 'ala fi'li wa yu'aqabu 'ala tarki. Ya. Kalau sudah wajib adalah ada perkara yang kalau dilaksanakan tentunya dengan benar kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan yu'aqab, kita berdosa. Nah, di sini sekali lagi kata 'alal mar'il muslimin ai wajibun 'alal mar'il muslimin, wajib bagi setiap orang yang merasa dirinya muslim. Baik, begitu teman-teman. Dikit lagi. Oh, sudah, subhanallah. Kok sudah teman-teman? Alhamdulillah, berarti pertemuan kali ini kita tidak tinggal 10 menit lagi sebenarnya ya. Baik teman-teman, berarti saya tidak lanjutkan ya untuk agama itu yang sangat bagi kaum muslimin ya. Insyaallah ini nanti kita Sabtu depan saja
biar bahasanya tidak campur ya. Nah, insya Allah untuk pertemuan Sabtu depan, agama itu nasihat bagi kaum muslimin secara umum adalah ini poin-poin pentingnya. Pertama, hendaknya sesama umat Islam saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu atau tolong menolong, saling mengingatkan, menutupi aib mereka atau rahasia mereka, dan hal-hal lain yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka di dunia dan di akhirat, dan bukan kemudaratan. Insyaallah ini Sabtu depan saja ya. Baik, hanya kurang 5 menit. Baik teman-teman, sekali lagi itu saja berarti yang bisa kita sampaikan tentang nasihat bagi umara. Jadi nasihat bagi umara di sini ada 5 poin. 1, yakin bahwa mereka adalah pemimpin umat ya. Sebarluaskan kebaikan-kebaikan mereka, laksanakan yang diperintahkan oleh mereka, tutup aib-aib mereka, tidak menentang mereka, tidak mendemo kecuali nampak dari mereka perlakuan yang kekufuran, berupa kekufuran ya. Adapun hal-hal yang akan menyebabkan khizyun bagi mereka nanti di akhirat adalah silahkan mereka yang akan merasakannya ya. Makanya sekali lagi hati-hati dengan jabatan, jangan minta ya. Kalau diberi dan kita bisa melaksanakannya, maka kita ambil. Kalau diberi tapi kita pun tidak mampu, jangan diambil juga. Kenapa? Khizyun wa nadama ya. Itu adalah bentuk kehinaan buat diri kita dan penyesalan. Kapan? Khususnya di akhirat nanti. Kalau di dunia mungkin tidak dirasakan, tidak terasa ya. Di dunia tidak terasa, tapi akan dirasakannya di akhirat. Makanya diibaratkan sebagai ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Diibaratkan seorang bayi yang sedang menyusui ya. Jadi seorang bayi menyusui itu bisa enak dan bisa tidak enak. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.